Pernah nggak kamu menyadari satu hal yang menyakitkan? Semakin kencang kamu berteriak agar didengar, semakin rapat dia menutup telinganya. Kamu mengetik pesan panjang lebar, paragraf demi paragraf, sampai jempolmu keriting dan matamu perih. Kamu susun kata-kata yang paling sopan, paling logis, paling menyentuh hati, dengan satu harapan kecil, bahwa dia bakal sadar, bahwa dia bakal minta maaf, bahwa dia bakal mengerti betapa hancurnya perasaanmu. Tapi apa hasil yang kamu dapatkan? Nol besar, kosong. Pesanmu yang penuh air mata itu cuma dibaca sekilas, atau dibalas dengan satu kata dingin yang bikin darahmu mendidih, atau yang paling parah dan paling menyakitkan, diabaikan begitu saja seolah kamu adalah hantu yang tidak kasat mata. Sebelum kita bedah tuntas, kenapa diam itu bisa bikin mantan atau orang toksik jadi panik setengah mati? Dan kenapa diam itu bisa menyelamatkan kewarasanmu yang nyaris putus? Kalau kamu butuh tempat aman di mana perasaanmu divalidasi tanpa dianggap drama queen. Kalau kamu butuh strategi hidup yang menggunakan logika tajam bukan cuma perasaan yang rapuh. Tolong banget tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasinya biar berisik. Karena di channel Zona Waras ini, kita nggak cuman galau-galauan, kita bangun mental baja bareng-bareng. Dan kita pastikan satu hal, air mata yang jatuh hari ini adalah air mata terakhir yang kamu buang untuk orang yang salah. Simak video ini sampai detik terakhir. Jangan di skip satu kalimat pun, karena di bagian akhir nanti, aku bakal kasih tantangan mental konkret yang bakal mengubah hidupmu dalam 7 hari ke depan. Rasanya lelah sekali bukan? Rasanya seperti kamu sedang berdiri sendirian di tengah badai, berteriak sekuat tenaga sampai suaramu habis. Tapi suaramu hilang ditelan angin, dan kamu tetap sendirian, kedinginan, dan tidak dianggap. Malam ini, detik ini juga, kita harus berhenti melakukan kegilaan ini. Kita harus berhenti memberikan panggung megah pada orang yang bahkan tidak mau meluangkan waktu 1 detik pun untuk menonton pertunjukanmu. Sudah saatnya kita belajar bahasa baru. Bahasa yang jauh lebih elegan, lebih mahal, lebih berkelas, dan jauh lebih menakutkan bagi ego seseorang yang merasa dirinya pusat alam semesta. Bahasa itu adalah keheningan mutlak. Mari kita mulai bedah psikologinya. Poin pertama, berhenti menjadi suplai oksigen bagi api egonya. Coba bayangkan ego dia itu seperti sebuah api unggun yang besar. Api butuh apa untuk tetap menyala dan membesar? Api butuh oksigen. Setiap kali kamu marah, setiap kali kamu memohon, setiap kali kamu bikin status nyindir di story, setiap kali kamu minta penjelasan panjang lebar, itu semua adalah oksigen bagi dia. Kamu mungkin berpikir kamu lagi melawan dia. Kamu pikir kamu lagi memperjuangkan hakmu. Padahal secara psikologis, kamu lagi ngasih makan ego dia. Kamu lagi memvalidasi bahwa dia itu sangat penting. Sangat penting sampai-sampai kamu rela kehilangan akal sehat. Rela begadang. Rela nangis. Cuma buat ngerespon kelakuan dia. Dia merasa di atas angin. Dia merasa jadi tokoh utama dalam film hidupmu. Dan ingat prinsip ini. Orang yang merasa jadi tokoh utama tidak akan pernah menghargai peran figuran. Dan di matanya saat ini, kamu cuma figuran yang ngemis perhatian. Nah, apa yang terjadi kalau kamu tiba-tiba diam? Kamu memutus suplai oksigen itu secara total. Kamu cabut selang udaranya. Apa yang terjadi pada api tanpa oksigen? Mati, merana, gelisah, mengecil, dan akhirnya padam menjadi abu. Inilah prinsip dasar yang sering kita lupakan karena kita terlalu emosional. Lawan dari cinta itu bukan benci besti. Tolong catat ini di otakmu. Kalau kamu benci, kamu masih peduli. Kamu masih terikat rasa. Benci itu energi yang besar. Lawan dari cinta yang sesungguhnya adalah ketidakpedulian. Atau dalam bahasa kerennya, indifference. Saat kamu diam 1000 bahasa. Saat kamu berhenti bereaksi terhadap pancingan dia. Kamu sedang mengirim pesan bawah sadar yang sangat kuat dan mematikan. Pesan itu bunyinya begini. Kamu tidak lagi mempengaruhi emosiku. Kamu sudah tidak relevan dalam hidupku. Dan percayalah sama aku. Bagi seorang narsistik, atau bagi orang yang egonya setinggi langit, dianggap tidak relevan itu jauh lebih menyakitkan daripada dimaki-maki. Dimaki itu tandanya diperhatikan.
Dicuekin itu tandanya dianggap sampah yang tidak berharga. Poin kedua, menjadi teka-teki yang bikin otaknya konslet. Manusia itu pada dasarnya makhluk yang kepo. Kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kita nggak suka sama hal yang misterius atau gantung. Otak kita dirancang untuk mencari pola dan kepastian selama ini. Mari kita jujur, kamu adalah buku yang terbuka lebar. Dia tahu persis jadwal kamu. Dia tahu persis kalau dia telat balas chat. Kamu bakal ngambek dan neror dia. Dia tahu persis kalau dia bikin salah. Kamu bakal nangis, marah bentar, lalu maafin dia lagi. Kamu sangat mudah ditebak, atau istilahnya predictable. Dan sesuatu yang mudah ditebak itu lama-lama membosankan. Nggak ada tantangannya, nggak ada harganya. Dia merasa sudah menaklukkan kamu sepenuhnya. Sekarang, coba bayangkan kalau kamu tiba-tiba mengubah polanya 180 derajat. Dia nyakitin kamu, tapi kamu nggak nangis, kamu nggak marah, kamu cuma diam, menatap dia datar, lalu menghilang dari radar. Kamu lanjut posting fotokopi pagi kamu kayak nggak terjadi apa-apa. Kamu tetap kerja, tetap main sama teman, tetap ketawa, tapi akses dia ke kamu putus total. Otaknya bakal konslet, dia bakal bingung setengah mati. Loh, kok dia nggak ngejar aku? Kok dia nggak nanya aku di mana? Apa dia udah punya yang baru? Apa aku udah nggak penting? Apa selama ini dia cuman pura-pura sayang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghantui dia siang dan malam. Seperti hantu yang nggak mau pergi. Dia bakal mulai stalking kamu. Mencari tanda-tanda depresi di wajahmu. Mencari kode galau di story kamu. Tapi yang dia temukan cuman wajah tenang kamu yang bersinar. Ketenanganmu itu bakal jadi misteri terbesar yang bikin dia penasaran setengah mati. Dia yang tadinya merasa dikejar-kejar, sekarang berbalik arah jadi pengamat, jadi penonton. Dia jadi mikirin kamu terus, bukan karena rindu, tapi karena egonya terusik parah. Dia butuh jawaban kenapa kamu bisa baik-baik saja tanpa dia. Dan di saat dia sibuk mikirin kamu, di saat dia sibuk stalking kamu udah sibuk mikirin masa depanmu sendiri. Kamu udah lari jauh di depan, meninggalkan dia dengan kebingungannya. Poin ketiga, hukum kelangkaan atau scarcity effect. Mari kita bicara soal ekonomi sedikit biar logika kita jalan. Kenapa berlian itu mahal? Karena langka, susah didapat, butuh usaha keras untuk menemukannya. Kenapa pasir di pantai itu murah? Karena banyak, tinggal ambil, nggak ada yang berebut pasir pantai selama ini. Coba evaluasi diri. Kamu memposisikan dirimu sebagai apa? Kamu memposisikan dirimu sebagai pasir. Kamu selalu ada. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Dia telepon jam 2 pagi. Kamu angkat walaupun kamu ngantuk. Dia butuh bantuan. Kamu lari ninggalin kerjaanmu. Dia nyakitin kamu. Kamu tetap nempel kayak perangko. Kamu membanjiri pasar dengan kehadiranmu. Akibatnya apa? Nilai kamu turun drastis. Inflasi nilai diri. Dia nggak merasa perlu berjuang buat dapetin kamu, karena kamu udah menyodorkan dirimu secara gratisan di piring perak. Diam adalah cara kamu menarik kembali stok barang dari pasar. Kamu bikin dirimu langka lagi. Kamu bikin akses ke dirimu jadi eksklusif lagi. PEP, invitation only. Saat kamu diam, saat kamu berhenti merespon, dia tiba-tiba sadar. Wah, ternyata dia bukan barang gratisan. Ternyata akses ke dia itu mahal. Ternyata kalau aku nggak effort, dia bisa hilang selamanya. Manusia itu aneh, besti. Kita baru menghargai sesuatu saat kita merasa akan kehilangannya. Fear of missing out atau FOMO itu nyata dalam hubungan dengan diam. Kamu menciptakan rasa takut kehilangan itu di benak dia. Kamu mengajarkan dia satu pelajaran mahal yang nggak diajarkan di sekolah. Bahwa kehadiranmu adalah hadiah. Bukan hak asasi yang bisa dia dapatkan kapan saja. Kalau dia mau kamu ada di hidupnya, dia harus bayar harganya. Harganya apa? Respek, kesetiaan, kejujuran, dan usaha yang nyata. Kalau dia nggak mampu bayar harganya, pintu keluar ada di sebelah sana. Silakan pergi. Kita nggak butuh penumpang gelap. Poin keempat, menyelamatkan harga diri dari keranjang sampah. Jujur aja deh, kita ngomong sebagai teman. Setiap kali kamu mengemis perhatian, setiap kali kamu memohon balikan,
Setiap kali kamu mengirim pesan panjang yang nggak dibalas, apa yang kamu rasakan setelahnya? Malu kan? Jijik sama diri sendiri kan? Kamu merasa kecil. Kamu merasa nggak berharga. Kamu merasa murah. Kamu menatap cermin dan bertanya, kenapa aku serendah ini ya? Kenapa aku ngemis sama orang yang nyakitin aku? Itu tanda kalau harga dirimu sedang tergerus habis. Dan percayalah, orang lain bisa mencium aroma keputusasaan itu dari jarak jauh. Semakin kamu terlihat putus asa, semakin dia hilang rasa hormat sama kamu. Ilpil, dia bakal mandang kamu sebelah mata. Diam adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pendarahan harga diri ini. Diam adalah turniket atau perban darurat untuk luka batinmu. Saat kamu menahan diri untuk tidak menghubungi dia, meskipun rasanya sakit banget, meskipun tanganmu gemetar pengen ngetik, meskipun kamu kangen setengah mati, sebenarnya kamu sedang menyusun ulang batu bata harga dirimu. Kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa aku bisa mengendalikan diriku, bahwa aku lebih sayang sama diriku daripada sama orang yang nyakitin aku. Setiap detik kamu berhasil diam, kamu menang. Setiap jam kamu berhasil nggak ngecek profil dia, kamu menang. Setiap hari kamu berhasil nggak stalking, kamu menang. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk, dan lama-lama kamu bakal merasa kuat lagi. Kamu bakal merasa bangga lagi. Gila ya, ternyata gue bisa loh hidup tanpa dia. Ternyata gue kuat. Rasa bangga ini penting banget, Besti. Karena ini adalah fondasi untuk move on. Kamu nggak akan bisa move on kalau kamu masih merasa dirimu sampah. Kamu baru bisa move on kalau kamu sadar bahwa kamu adalah emas yang salah tempat. Bahwa kamu adalah permata yang jatuh di lumpur, tinggal dicuci. Dan kamu akan bersinar lagi. Poin kelima, jeda untuk melihat realita. Zoom out. Saat kita lagi di tengah badai emosi, pandangan kita itu kabur. Kita buta. Kita nggak bisa lihat dengan jelas. Kita cuma lihat rasa takut kehilangan. Kita cuma ingat kenangan manis yang sebenarnya cuma sedikit banget dibanding sakitnya. Dia memberimu jarak, jarak memberimu perspektif baru. Saat kamu mundur selangkah, kamu mulai melihat gambaran besarnya. Kamu mulai melihat pola toksik yang selama ini kamu wajarkan. Kamu mulai sadar. Ternyata dia sering banget ya bohong sama aku. Kok dulu aku maafin ya? Ternyata aku doang ya yang berjuang sendirian. Dia cuma nerima doang. Ternyata hidupku lebih tenang ya kalau nggak ada drama dia. Tidurku lebih nyenyak. Pencerahan-pencerahan ini hanya bisa datang dalam keheningan kalau kamu sibuk ribut, sibuk chat, sibuk nangis, sibuk drama. Otak logikamu nggak punya kesempatan buat bekerja. Amigdala kamu terus yang nyetir, emosi terus yang berkuasa. Gunakan masa diam ini bukan sebagai taktik manipulasi buat dia balik, tapi sebagai waktu detoks jiwa. Biarkan racun-racun cinta buta itu keluar dari sistem tubuhmu. Biarkan otakmu dingin dulu. Seringkali, setelah sebulan atau 2 bulan diam, kamu malah bakal bersyukur dia pergi. Kamu bakal mikir, untung ya gue nggak balikan. Kalau balikan gue masih menderita sampai sekarang. Itu adalah kekuatan dari clarity atau kejernihan pikiran. Itu adalah hadiah terindah dari diam. Poin ke-6, tantangan praktis, the no contact rule. Oke, teorinya udah masuk semua kan? Sekarang prakteknya. Gimana caranya diam di saat hati bergejolak parah? Gimana caranya nahan jari biar nggak gatal? Aku punya strategi tempur buat kamu. Strategi 1. Aturan 24 jam, tunda resep. Setiap kali kamu pengen banget menghubungi dia, atau pengen balas story dia, atau pengen marah-marah, tulis dulu di notes HP. Jangan dikirim, haram hukumnya dikirim, bilang sama dirimu sendiri. Oke, aku boleh kirim ini, tapi besok tunggu 24 jam. Biasanya, setelah kamu tidur dan bangun besok paginya, emosi kamu udah turun, logika kamu udah nyala dikit, dan pas kamu baca lagi tulisan itu, kamu bakal bilang, ih najis banget, untung nggak gua kirim, kelihatan banget ngemisnya, malu-maluin. Kamu baru saja menyelamatkan dirimu dari rasa malu seumur hidup. Strategi 2. Puasa kepo, digital detox. Diam ke dia itu gampang, yang susah itu mendiamkan matamu. Berhenti stalking, mute, unfollow, blok kalau perlu,
Kenapa? Karena setiap kali kamu lihat muka dia, setiap kali kamu lihat dia update status, otakmu memproduksi dopamin dan kortisol lagi. Luka lama berdarah lagi. Kamu ngerusak proses healing kamu sendiri. Anggap dia sudah nggak ada di dunia ini. Anggap dia sudah pindah planet. Mata yang tidak melihat, hati yang tidak sakit. Strategi 3. Ganti fokus energi. Energi galau itu besar banget loh. Itu energi nuklir. Sayang kalau cuma dipakai buat nangis di pojokan. Pakai energi itu buat hal lain yang bikin badan capek. Lari sore sampai ngos-ngosan. Beresin kamar sampai kinclong. Geser lemari. Cat tembok. Kerja lembur cari duit tambahan. Alihkan energi destruktif jadi energi produktif. Biarin badanmu capek. Biar tidurnya nyenyak dan gak mimpiin dia. Biar pas bangun kamu segar. Poin ketujuh. Menghadapi breadcrumbing atau umpan remah roti. Nah ini penting banget. Harus waspada tingkat dewa saat kamu mulai diam. Dan dia mulai panik karena kehilangan suplainya. Dia gak akan langsung datang bawa cincin dan minta maaf tulus. Nggak secepat itu Ferguson, dia bakal ngetes ombak dulu. Dia bakal kirim pesan-pesan nggak penting. Hai, lagi apa? Kok sombong sekarang? Atau kirim meme lucu seolah nggak ada masalah? Atau reply story kamu pakai emoji api atau tepuk tangan? Ini jebakan Batman, ini namanya breadcrumbing. Dia kasih remah-remah roti cuma biar kamu nggak pergi jauh. Cuma biar kamu lapar lagi. Dia cuma mau ngecek. Tombolnya masih berfungsi nggak ya? Kalau aku pancing dikit, dia masih respon nggak ya? Oh masih. Oke aman. Jangan dimakan umpannya. Kalau kamu respon, sekecil apapun, dia bakal merasa aman lagi. Oh dia masih nungguin gua. Aman. Bisa gua tinggal lagi. Dan siklus toksik itu bakal berulang terus sampai kiamat. Tetaplah diam. Kecuali dia datang dengan perubahan nyata dan permintaan maaf yang serius dan jelas. Kalau cuman hai atau basa-basi busuk, anggap angin lalu, anggap spam. Kamu terlalu mahal buat digituin. Kamu bukan tong sampah tempat dia buang waktu. Poin ke-8. Bukan untuk dia, tapi untuk kamu. Kita sampai di penghujung materi ini. Dan ini adalah bagian yang paling krusial. Bagian yang akan membedakan antara mereka yang hanya pura-pura kuat dengan mereka yang benar-benar mengalami transformasi jiwa. Tanamkan mindset ini dalam-dalam di otak bawah sadarmu sampai meresap ke tulang sumsum. Aku melakukan aksi diam ini bukan sebagai trik murahan supaya dia kangen dan balik lagi. Tolong digaris bawahi. Kalau niatmu cuman itu, kalau tujuan akhirmu hanyalah untuk memanipulasi dia supaya dia berlutut, maka kamu sedang menyiapkan dirimu untuk kecewa yang kedua kalinya. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau niatmu cuma buat mancing reaksi dia, kamu bakal capek nunggu besti. Sumpah kamu bakal lelah. Setiap menit kamu bakal ngecek HP. Setiap jam kamu bakal buka profil dia. Kamu bakal bertanya-tanya dengan gelisah. Kok belum ngefek ya? Kok dia belum ngechat ya? Kok dia malah happy ya? Dan saat ekspektasi itu tidak terjadi, kamu bakal hancur lagi. Kamu bakal merasa trik ini gagal. Dan kamu bakal kembali mengemis. Jadi ubah niatnya sekarang juga. Ganti haluannya 180 derajat. Katakan pada dirimu sendiri. Aku diam karena aku sangat menghargai diriku sendiri. Aku diam karena aku sudah muak terlibat dalam drama yang merusak kesehatan mentalku. Aku diam karena aku sedang sibuk menyembuhkan hatiku yang sudah terlalu lama berdarah. Jadikan diam ini sebagai perjalanan spiritual untuk menemukan kembali harga dirimu yang hilang. Jadikan ini momen untuk merenovasi jiwamu yang kemarin sempat porak-poranda. Kalau akhirnya dia sadar, dia melihat perubahanmu, dan dia balik sebagai orang yang lebih baik, lebih hormat, lebih takut kehilanganmu. Maka anggaplah itu bonus. Anggap itu hadiah sampingan. Tapi itu bukan tujuan utama. Tapi dengerin ini. Kalaupun dia nggak balik. Atau skenario yang jauh lebih sering terjadi adalah kamu yang sudah nggak mau dia balik. Maka itu adalah kemenangan utama. Kemenangan mutlak. Jackpot. Kenapa aku bilang gitu? Karena saat kamu sudah sembuh. Saat kamu sudah nyaman dengan kediamanmu, kamu bakal melihat dia dengan kacamata yang baru. Kacamata yang jernih. Kamu bakal sadar.
Ternyata dia nggak sekeren itu. Ternyata dia banyak kurangnya. Ternyata selama ini aku cuman buta karena cinta. Tujuan akhirnya bukan mendapatkan dia kembali ke pelukanmu. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan dirimu kembali ke dalam hidupmu. Coba ingat lagi. Di mana sosok dirimu yang dulu ceria sebelum ketemu dia? Di mana sosok dirimu yang percaya diri? Yang punya banyak mimpi? Yang ketawanya lepas? Di mana sosok dirimu yang sempat hilang gara-gara sibuk ngurusin drama percintaan yang toksik dan gak sehat ini? Dia masih ada di sana, Besti. Dia masih nungguin kamu jemput. Tugasmu sekarang adalah menjemput versi terbaik dari dirimu itu. Dan diam adalah kendaraannya. Jadi Besti, perjalanan kita hari ini panjang dan berat. Aku tahu. Tapi aku bangga sama kamu karena kamu bertahan sampai detik ini. Itu bukti kalau kamu punya tekad untuk sembuh. Mulai detik ini juga, aku mau kamu tarik napas panjang. Isi paru-parumu dengan udara segar. Tahan sebentar. Rasakan oksigen mengalir ke otakmu. Lalu hembuskan perlahan semua kegelisahan itu. Buang semua rasa takut kehilangan itu. Letakkan HP-mu sekarang. Atau kalau kamu lagi pegang HP, matikan layarnya sebentar. Cari cermin terdekat. Atau lihat bayanganmu di layar HP yang gelap itu. Tatap mata orang yang ada di cermin itu. Lihat dia baik-baik. Lihat mata yang mungkin bengkak karena kebanyakan nangis itu. Lihat wajah yang mungkin kusam karena kurang tidur itu. Orang di cermin itu adalah satu-satunya orang yang bakal nemenin kamu dari lahir sampai mati. Bukan pacarmu, bukan mantanmu, tapi dia. Dia butuh kamu. Dia butuh perlindunganmu. Berjanjilah pada orang di cermin itu. Ucapkan dalam hati atau bersuara mulai hari ini. Aku nggak akan lagi merendahkanmu demi orang lain. Mulai hari ini. Aku nggak akan membiarkanmu mengemis cinta pada orang yang buta akan nilaimu. Mulai hari ini, kita akan diam, kita akan tenang, dan kita akan tumbuh menjadi versi terbaik yang bikin orang-orang yang ninggalin kita menyesal seumur hidup karena telah melepaskan berlian. Ingatlah selalu mantra kita malam ini. Diamu adalah perisaimu, diamu adalah pedangmu. Gunakan dengan bijak, gunakan untuk melindungi kerajaan hatimu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu jauh lebih berharga dari perlakuan yang kamu terima kemarin. Nah Besti, kalau kamu merasa video ini adalah tamparan keras yang menyadarkan logikamu, sekaligus pelukan hangat yang menguatkan jiwamu yang lagi rapuh, aku minta tolong satu hal kecil aja. Satu hal yang gratis tapi dampaknya besar banget. Aku mau kita bikin perjanjian sakral di sini. Sebagai tanda komitmen kamu untuk berubah. Sebagai tanda kamu nggak main-main soal harga diri. Tulis di kolom komentar di bawah sekarang juga. Satu kalimat janji buat dirimu sendiri. Ketik dengan huruf kapital biar mantap. Saya memilih diam demi harga diri saya. Tulis itu sekarang. Kenapa harus ditulis? Karena saat kamu menulis, kamu sedang mengirim sinyal ke otak bawah sadarmu. Kamu sedang membuat kontrak dengan dirimu sendiri. Dan aku mau kolom komentar video ini penuh dengan energi positif itu. Biar nanti kalau kamu lagi lemah, kamu lagi pengen banget ngechat dia, kamu bisa balik lagi ke video ini. Baca komentar kamu sendiri. Baca komentar ribuan orang lain yang juga sedang berjuang sama kayak kamu. Biar kamu sadar, kamu nggak sendirian. Kita ini satu tim. Kita ini satu pasukan yang lagi perang melawan rasa galau. Kalau kamu lihat komentar orang lain, jangan cuma dibaca, kasih like, kasih semangat, balas komentar mereka. Semangat kak, kamu pasti bisa. Kebaikan kecil itu bakal balik lagi ke kamu jadi energi penyembuh. Dan tolong banget, tekan tombol like video ini. Ini bukan buat aku. Kamu bakal menyebarkan pesan kewarasan ini ke lebih banyak orang di luar sana yang mungkin sekarang lagi nangis di pojokan kamar. Lagi mau melakukan hal bodoh demi mantan. Satu like dari kamu bisa jadi penyelamat buat orang lain yang lagi patah hati. Dan pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan loncengnya. Kenapa? Karena perjalanan menyembuhkan hati itu nggak instan. Itu maraton, bukan lari sprint. Kita masih punya banyak materi daging yang harus kita bedah. Soal cara move on, soal cara membangun value, soal cara bikin mantan nyesel dengan elegan. Aku nggak mau kamu ketinggalan satupun strategi itu.
Jadi pastikan kamu tetap terhubung dengan channel Zona Waras. Jadikan channel ini markas besar kamu untuk mengisi ulang kewarasan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah berjuang untuk dirimu sendiri. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu sangat layak diperjuangkan, terutama oleh dirimu sendiri. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan di kolom komentar. Jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya, Besti.